Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asitri Indriani, NIM 4231905. Teman saya M. Wildan Ihsani, NIM 4231908, serta teman saya Inayatul Ulfiana, NIM 4231915. Kami di sini dari jurusan Sistem Informasi semester 3 Universitas Peradaban Bumiayu akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang diampu oleh Bapak Teza Rayendra Trastaroni Pastika Nugraha, Magister Komputer. Ya, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ragam dialog. Apa saja itu dari ragam dialog? Ada 4 pembahasan materinya, yaitu pertama, dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, manipulasi langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian ragam dialog itu sendiri apa? Yaitu ragam dialog merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer dengan tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu aspek ramah dengan pengguna atau yang biasa disebut dengan user friendly. Selanjutnya yaitu dialog berbasis perintah tunggal. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dipelajari atau mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna atau user itu sendiri. Selanjutnya ada perintah DOS. Perintah DOS dibagi menjadi dua. Yang pertama internal command, yang memiliki arti tidak memerlukan berkas X dan COM. Contohnya cdir menampilkan berkas yang terdapat pada hard disk. Contoh yang selanjutnya ada ccopy.a naskah. Perintah membuat salinan semua berkas berpengenal .doc dari hard disk C ke disket pada pemutar A dan ditempatkan dalam direktori naskah. Yang kedua ada external command yang memiliki arti tidak memerlukan berkas X dan COM. Contohnya yang pertama cdos format AS. Perintah untuk memformat disket pada pemutar A sekaligus menyalin sistem ke dalam disket tersebut. Perintah ini memerlukan direktori soal yang berada di dalam direktori naskah. Di dalam hard disk C, perintah ini memerlukan berkas deltre.exe. Untuk keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal sendiri, yang pertama cepat dan akurat, yang kedua efisien dan ringkas, yang ketiga luas, dan yang terakhir inisiatif oleh pengguna. Adapun kerugiannya sendiri, yang pertama memerlukan pelatihan yang lama, yang kedua membutuhkan penggunaan yang teratur, yang ketiga beban ingatan yang tinggi, yang keempat jelek dalam menangani kesalahan. Jadi bukan hanya terdapat keuntungan yang ada pada dialog berbasis perintah tunggal, tapi juga ada kerugiannya. Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan. Yang pertama, pilihlah kata kunci yang mudah diingat. Yang kedua, gunakan format perintah yang konsisten. Yang ketiga, gunakan untaian kata yang pendek. Yang keempat, tambahkan fasilitas help. Yang kelima, gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan ketik. Yang keenam, sediakan pesan-pesan yang jelas. Dan jika masih banyak kesalahan yang muncul, atau bisa juga sediakan pesan-pesan yang jelas jika masih banyak kesalahan yang muncul. Yang ketujuh, gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Kemudian dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan
Ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik aras rendah maupun aras tinggi, seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic. Tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Kemudian ada dialog berbasis bahasa alami. Dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya cetak data mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3.0. Kemudian bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti oleh komputer seperti Turbo Pascal. Keuntungan menggunakan dialog berbasis bahasa alami yaitu yang pertama, tidak memerlukan sintaksis khusus. Yang kedua, luas dan powerful. Yang ketiga, alamiah. Yang keempat, menggunakan inisiatif campuran. Ada beberapa kerugiannya juga. Di antaranya yang pertama, mempunyai dualisme. Yang kedua, bertele-tele. Yang ketiga, opakui atau tidak jelas. Yang keempat, perancangan perangkat lunak yang rumit. Dan yang kelima, tidak efisien. Selanjutnya ada manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung yaitu yang pertama ada kontrol proses. Contohnya sistem pembangkit dan penyalur listrik yang terhubung dengan sistem secara online. Yang kedua ada simulator. Simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar dan sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Contohnya simulator penerbangan. Yang ketiga ada perancangan berbantuan komputer atau CAD, Computer Aided Design. Contohnya penggunaan program auto CAD. Selanjutnya ada keuntungan manipulasi yaitu yang pertama, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, dan yang keempat ada penampilan visual yang bagus. Kerugiannya diantaranya ada memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, dan yang keempat ada memerlukan perancangan tampilan dengan klasifikasi tertentu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.